Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada satupun orang yang boleh selama-lamanya tinggal di dunia ini. Baik dia ini orang yang sangat dicintai oleh Allah atau orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Baik orang-orang yang sangat diridhai oleh Allah ataupun orang yang tidak diridhai oleh Allah. Baik dia ini adalah kekasih-kekasih Allah atau dia ini musuhnya Allah. Tidak ada satupun orang yang boleh selama-lamanya di alam dunia ini. Maka di dunia ini dulu pernah hidup orang-orang suci, dulu pernah hidup para nabi, para rasul, pernah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di bumi kita ini juga pernah hidup itu imam-imam yang luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i yang otaknya ini cerdasnya seperti petir. Kalau beliau masuk satu pasar ditutup itu telinganya karena khawatir kalau ada suara yang masuk pasti akan hafal. Kalau sudah hafal menghapusnya itu nggak tahu butuh waktu berapa puluh tahun. Kalau beliau itu membaca kitab maka yang bagian kirinya ditutup. Takutnya kalau kelirik yang kiri sedikit langsung hafal sehingga tidak urut hafalannya. Masya Allah, dulu pernah hidup di bumi ini Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantin, seorang anak muda yang mana dalam kehidupannya itu nggak pernah dia ninggalkan sholat fardu, nggak pernah meninggalkan tahajud sekalipun. Masih muda sudah naklukkan Konstantin sana. Dulu di bumi kita ini juga pernah hidup orang-orang yang sangat buruk seperti Fir'aun la'natullah alaih, yang sampai sekarang kita bisa menyaksikan bagaimana jasadnya
al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Jadi jasadnya Firaun itu enggak hancur, masih utuh, sehingga orang bisa melihat ini loh fadilahnya, kerugiannya ini loh. Orang-orang yang menentang Allah itu seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia juga dulu pernah hidup namanya Brawijaya, yang patihnya namanya Gajah Mada. Mana mereka semua sekarang? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sekarang tinggal ceritanya saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masa untuk di dunia ini setiap orang berbeda-beda. Allah beri bermacam-macam. Ada orang masa di bumi itu lama seperti Nabi Nuh 1000 tahun. Ada yang pendek seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 63 tahun kurang lebihnya. Ada yang masa persiapan di akhirat itu cuma 1 tahun, setelah balik 1 tahun sudah meninggal. Sehingga menyiapkan akhirat yang selama-lamanya oleh Allah cuma diberi masa 1 tahun. Ada orang itu yang masa persiapan di dunia itu bukan 1 tahun, hanya 1 bulan. Dia balik 1 bulan sudah meninggal. Berarti untuk menghadapi akhirat, untuk menghadapi sirat, untuk menghadapi kubur, menghadapi hisab, menghadapi surga, menghadapi neraka, persiapannya cuma 1 bulan. Ada orang yang persiapannya cuma 1 hari, dan itu tidak ada yang tahu. Sekarang ada yang sudah 60 tahun, sisa masih 20 tahun lagi. Sekarang dalam majelis ini ada yang sudah 30 tahun, cuma sisa 5 tahun lagi. Ada yang sudah 40 tahun, sisa 1 tahun lagi. Ada yang cuma sisa berapa hari saja. Yang dulu duduk di majelis ini tahun kemarin 15 Syawal, begitu banyak yang sekarang tinggal namanya sudah dikubur, membujur kaku di kuburnya masing-masing. Maka maknanya bagaimana orang yang banyak mendengar pada hari ini, tahun depan banyak yang tidak bisa hadir lagi. Dia hanya menyaksikan dan mengatakan benar-benar likulli ummatin ajal. Setiap orang itu mesti sudah ada waktunya masing-masing. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masanya, enggak akan maju, enggak akan mundur, tepat. Maka dulu malaikat Israel alaihi salatu wassalam, dia datang kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ketika datang, di situ ada 1 tamu. Maka oleh malaikat Israel tamu itu dipelototin itu. Dan Israel itu wibawanya luar biasa. Orang lihat Israel itu baru ngelihat saja bisa copot itu anggota tubuhnya itu. Dipelototin itu orangnya, maka orangnya itu takutnya luar biasa. Dia tanya kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, itu siapa itu? Israel. Ya Nabi Allah, saya pinjam itu angin kamu, saya mau lari, takut sama dia itu. Maka dipinjami oleh Nabi Sulaiman itu anginnya, sehingga dia berangkat ke satu daerah di Hindia, kalau nggak salah, India. Maka malaikat Israel ditanya oleh Nabi Sulaiman, hei Israel, kenapa kamu pelototi dia seperti itu? Ya Nabi Allah, saya ini sudah melihat data dia. Jamnya dia mati, waktunya itu bukan di sini, di negeri sana, di India sana. Tapi kenapa dia masih di sini? Ternyata betul dia mencari kematian yang jemput datang ke sana untuk bertemu dengan malaikat Israel alaihi salatu wassalam di sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kehidupan manusia, sudah berjalan ribuan tahun, tetapi manusia ini merasa bukan dia yang akan mati. Kita sudah mendengar ayah kita meninggal, kita sudah sering saudara kita meninggal, mendengar tetangga kita meninggal, mendengar itu guru kita meninggal, mendengar masyaikh kita meninggal. Tapi dalam otak yang meninggal itu mereka. Sampai akhirnya Israel datang sendiri
Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, ketika datang, oh benar ternyata saya juga akan meninggal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cerdas itu bagaimana? Orang yang cerdas dia akan memanfaatkan umurnya yang diberikan oleh Allah kepada dia, yang dia tidak tahu itu berapa masa umurnya itu. Dia maksimalkan untuk beribadah, mendekat kepada Allah, dan dia berpikir gimana setelah saya mati pahala saya terus masih berjalan. Karena persiapan 1 tahun itu sedikit, persiapan 20 tahun itu sedikit, 30 tahun untuk akhirat itu sedikit. Maka orang yang cerdas, bagaimana saya sudah mati tapi persiapan saya, pahala saya masih terus. Pertama, bagaimana dia memaksimalkan umur dia. Hati-hati, setiap nafasnya itu dia hati-hati. Maka ulama zaman dahulu dia itu punya amalan namanya at-tanaffus biduni ghaflah. At-tanaffus biduni ghaflah ini bagaimana setiap kita menarik nafas dan mengeluarkan nafas itu berzikir kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Seperti kita duduk di sini ini dalam satu majelis yang mulia. Tetapi kalau kita ini hanya dengar, itu sudah pahala. Tapi kalau dengar sambil zikir, kira-kira pahalanya makin banyak atau makin sedikit? Bagaimana 24 jam itu nggak lupa dengan Allah. Allah, Allah. Kalau sudah dibiasakan terus ini nanti sampai nafas dia ketika tidur pun berubah menjadi Allah. Allah, Allah. Dia sudah merem, sudah tidur dengan nyenyak, tapi suara nafasnya masih Allah, Allah. Orang kalau yang seperti ini kalau dicabut nyawanya nikmat betul. Maka dulu salah satu temannya guru kita Kiai Haji Uzairon Dever Abdillah, dia cerita pengalaman dia dalam satu safar. Dia mengatakan, saya ini dalam satu safar dengan Kiai bersama para penanggung jawab karkun jos gandos. Maka ketika datang jam 12 malam, ini ahbab-ahbab yang risau umat, dia ini akan bangun, akan menangisi umat. Dia jam 12 itu penanggung jawab sudah mulai tahajud, mulai ya Allah, Allahumma fir ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, alhamdulillah umat Sayyidina Muhammad, ya Allah, begini ya Allah, begitu ya Allah, kembalikan umat ini kepada agama. Ini masjid-masjid kosong ya Allah, jamaah itu kirimkan sebanyak-banyaknya ya Allah. Tengah-tengah dia doa, dia itu ngelihat semua itu ahbab karkon sudah pada nangis, meneteskan air mata, sehingga jenggot mereka sebagian kecil basah. Kalau Nabi kan basah kuyup. Maka dia ini ngelihat, ini ulama kiai kok masih tidur nih, gimana ini? Tapi dalam hatinya, astagfirullahaladzim, nggak boleh suudzon, nggak boleh. Mungkin jam 2 lah bangunnya. Ketika jam 2 malam datang itu belum bangun juga. Loh. Ini gimana ini kira-kira ini? Jam 2 lah nggak bangun juga ini. Tarhibnya suruh sholat kok malah nggak sholat tuh gimana ini kira-kira ini? Oh mungkin jam 3 lah. Jangan suudzon kepada umat Islam, apalagi ulama nggak baik. Jalan lagi sampai jam 3, setengah 4, hampir subuh, kurang setengah jam masih tidur. Maka hati dia itu sudah bergejolak. Waduh, ini sudah tidak bisa dimaafkan, sudah jelas ini depan mata ini. Tapi kamarnya itu gelap. Maka dia ini pelan-pelan pengen lihat sedang apa ya orang ini nih. Ketika dia dekat, masih tidur nyenyak itu kiai. Ternyata nafasnya itu apa? Allah, Allah. Dalam keadaan merem beliau mengatakan, orang itu kalau hatinya busuk, walaupun dia tampaknya menghadap kepada Allah, berjuang habis-habisan sholat malam, nangis,
tapi hatinya dipenuhi suudzon kepada orang Islam. Tapi kalau orang itu hatinya bersih, walaupun tampaknya dia tidur, tapi hatinya husnudzon dan cinta kepada orang Islam. Masya Allah. Karena orang itu kadang-kadang diuji suudzon apa husnudzon. Maka dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan akan masuk dalam majlis ini seseorang yang dia ini ahli surga, pasti masuk surga, yang sekarang ini sedang mampir sebentar ke sini. Sahabat sudah lihat, siapa ini? Pimpinan para sahabat? Bukan. Alim-alimnya sahabat? Bukan. Sahabat semua alim, tapi bukan pimpinan-pimpinan ulamanya, bukan. Ternyata yang datang ada orang Ansor yang gak terkenal, bawa sendalnya taruh tangan kanan, biasa. Maka orang-orang lihat dulu, ini nih gimana ini, apa amalannya. Besok Nabi mengatakan lagi akan datang dalam majlis ini seseorang yang dia ini adalah ahli surga yang sedang mampir di dunia. Orangnya sama lagi. Hari ketiga sama lagi. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar sudah tidak kuat ya, saya pengen ngecek ini amalannya apa. Ketika dicek, datang ke rumahnya, Tuan, saya pengen bertamu Tuan. Berapa hari? 3 hari. Tamu langsung 3 hari. Malam hari Sayyidina Abdullah Umar nggak tidur, ngawasi nih amalannya apa. Jangan-jangan punya doa yang hebat-hebat, punya amalan yang istimewa, dilihat betul, tawajuh, dipandang itu. Ketika dia tidur, sahabat Ansor radhiyallahu taala anhu sudah dapat stempel wajib masuk surga 3 kali dari Rasulullah. Dalam Quran sudah ada stempelnya juga. Nggak bangun sampai adzan subuh. Sayyidina Ibnu Umar bingung, ini nih sahabat. Sahabat itu apa? Setinggi-tingginya orang setelah para nabi, para rasul. Jadi Rasulullah, ul azmi minar rasul, para nabi, para rasul, kemudian bawahnya itu sahabat. Sahabat itu tidak bisa dikejar derajatnya oleh siapapun, walaupun dia ini berjuang sebesar apapun. Maka Nabi mengatakan kalau kalian infak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan sama pahalanya dengan infaknya sahabat separuh kurma atau kurang dari itu. Sahabat tuh Masya Allah derajatnya itu udah ini nggak bangun dia. Lam yakum fi lailatihi. Maka Sayyidina Ibnu Umar sudah mau suudzon, nggak berani. Mungkin hari ini kecapean lah, besok saya lihat lagi. Besok lagi, nggak tahajud lagi. Kalau kira-kira kita ngelihat langsung suudzon 100%, ini apa gini? Orang nggak tahajud, aib. Hari ketiga nggak tahajud lagi. Sampai besok Sayyidina Umar mengatakan, Tuan, saya ngelihat kamu itu kok begitu. Saya mendengar Nabi mengatakan kamu tuh ahli surga, ahli surga, ahli surga, sampai 3 kali disebarkan, diumumkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya lihat amalanmu kok begini. Apa mungkin kamu punya amalan yang kami tidak lihat? Isra Mi'raj begitu? Maka beliau mengatakan, ini kama ra'aita, saya ini mirip persis seperti apa yang kamu lihat. Bukan tampaknya tidur tapi bangun, itu bukan. Ya memang saya tidur. Bukan tampaknya saya tidur kemudian ternyata roh saya itu naik ke langit begitu. Bukan. Kama ra'aita, saya ini ya sama dengan apa yang kamu lihat. Lah amalan kamu apa yang istimewa? Gak ada. Mungkin yang istimewa, setiap saya mau tidur, saya ini mengatakan pada diri saya, ya Allah, hari ini orang-orang yang menyakiti saya, mengambil hak saya, menghinakan saya, mencaci maki saya, semuanya saya ikhlaskan semua, ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati saya itu ada ghil, benci, dendam, makar, gak suka, marah kepada orang Islam. Ternyata zahirnya amalannya biasa, ternyata punya amalan hati yang menjadikan Nabi itu dapat wahyu. Ini adalah penduduk surga yang sedang mampir di dunia. Maka kita ini harus hati-hati dengan umat Islam, tuh hati-hati. Tampaknya teman kita itu biasa aja kadang-kadang. Tampaknya itu biasa aja. Ya malas-malasan juga. Ternyata dia punya amalan hati-hati yang dia ini indallahi azim. Indallahi wajiha. Ternyata di sisi Allah dia punya derajat yang tinggi. Kalau kita dengan dia, Allah akan murka betul kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memaksimalkan itu bagaimana? Dengan at-tanaffus biduni ghaflah, dengan zikir terus. Baring sambil zikir, jalan sambil zikir. Allah, Allah, Allah. Orang yang sudah punya amalan ini, dia akan merasakan kenikmatan yang tidak bisa dibeli oleh apapun saja di dunia ini. Kadang-kadang orang menganggap orang kaya itu bahagia. Tidak. Perasaan orang yang melihat mereka saja. Tanya orang-orang kaya itu, banyak yang gak bisa tidur malam. Mikir hutangnya, mikir ini, pengembangan bisnisnya, muter-muter banget. Banyak orang sakit jantung yang kaya-kaya itu. Orang ngira kalau istrinya banyak itu enak. Nggak tahu kalau itu. Jadi dunia itu enaknya kapan? Sebelum dapat. Ketika pengen itulah enak. Ketika sudah dapat terus biasa aja. Nanti kalau saya punya rumah nikmat. Punya rumah betul nikmat apa enggak? Otaknya pengen lebih besar lagi, akan nikmat lagi. Dulu kita waktu masih kecil, kalau nikah itu Masya Allah nikmatnya luar biasa itu. Begitu sekarang yang sudah nikah mukanya banyak yang itu gak bahagia. Nah, berarti buktinya orang yang nikah itu tidak membahagiakan. Dalam majlis ini kebanyakan sudah nikah, makanya jarang yang senyum. Berarti banyak masalah. Kalau nikah membahagiakan, tentu orang-orang yang sudah nikah itu akan senyum kemana-mana itu. Saya sudah nikah betul-betul seperti surganya dunia. Betul. Kalau masih 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, sudah 3 bulan sudah mulai. Masya Allah, ternyata enak jomblo ya. Dulu pikir pokoknya saya pengen punya anak. Kalau punya anak tuh enak. Setelah punya anak, enak betul apa enggak? Anaknya nakal. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata anak itu menyusahkan, ngabiskan kantong uang itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kenikmatan kita ini, kenikmatan mendekat kepada Allah. Masya Allah. Dunia itu indah, ini hanya ciptaan Allah. Bagaimana kalau orang itu sudah merasakan bagaimana nikmatnya berjumpa dengan Allah? Sudah itu kalau sudah merasakan itu sudah Allah, itu dikasih dunia itu dibuang. Sampai ada salah satu hamba Allah ini di masjid ibadah, bajunya compang-camping itu Allah, Allah, Allah. Sampai ada seorang raja ngeliat, nih kasihan ini orang ahli ibadah kok nggak punya uang. Ambil 1000 dinar. Ketika salam dikasih ke dia, Tuhan, ini loh, ada 10 dinar buat Tuhan. Maka 1000 dinar itu diambil, dibuang. Hei, kenikmatanmu dengan kenikmatanku itu beda. Kamu kasihan dengan saya, nggak punya apa-apa, miskin, tidak ada yang memandang, kasihan, nggak ada yang terkenal, nggak ada yang kenal dengan dia. Bajunya compang-camping, makannya kurang di pojok masjid. Kasihan kamu melihat saya melihat kamu juga kasihan. In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kau menertawakan saya juga menertawakan kamu. Kenikmatanmu cuma begitu.
kenikmatan saya ini berdekatan dengan yang memiliki segala kenikmatan. Allahu Akbar. Ini kalau kita dengarkan ini kayak dongeng, kalau sudah dirasakan tadi beda. Kalau dalam bayan ya Allah Allah, begitu beda kalau belum dirasakan ini 40 hari minimal. Dulu kata guru saya, kalau orang itu 40 hari bisa at-tanafus biduni ghaflah, itu selera dengan dunia itu langsung berkurang habis itu. Ini Pak ada bisnis gitu. Tengah-tengah dia sudah merasakan 40 hari dia Allah Allah Allah, itu orang tuh ngelihat orang mencaci maki dia itu ketawa dia itu. Apa itu? Saya sudah merasakan bagaimana nikmatnya berdekatan dengan Allah. Maka gurunya siapa namanya itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, beliau itu oleh Allah Subhanahu wa taala diizinkan naik ke langit, atau dalam mimpinya atau bagaimana. Dunia para wali itu saya nggak bisa menceritakan karena belum jadi wali. Maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami tadi dalam Ihya Ulumuddin ini, dia itu naik ke langit, lihat langit 1, langit 2, langit 3. Oleh Allah diizinkan dia itu sampai ngelihat neraka. Gimana ngerinya neraka itu. Kalau orang lihat neraka sekali itu seumur hidup nggak akan doyan makan, saking ngerinya. Apalagi maksiat terus nggak sempat. Kemudian ditampakkan surga, ditampakkan bagaimana bidadari ini, bidadari itu, masya Allah, ditampakkan sungai dari susu, sungai dari madu, luar biasa sekali. Setelah semua sampai melihat Arsy itu makhluk yang luar biasa itu. Sampai di Arsy, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dia, bila kaifin wala mithal, tidak tahu bagaimana, tidak bisa ditanya bagaimana. Allah bertanya kepada si Abu Yazid, Abu Yazid, kamu sudah melihat makhluk-makhlukku yang begitu besar, langit, bumi, melihat surga, melihat neraka, lihat lauhul mahfud, lihat Arsy. Mana di antara tadi makhluk-makhluk saya yang kamu terkesan mana? Yang kamu pengen mana? Saya beri. Maka Abu Yazid itu diam, nggak jawab. Kamu minta mana yang kamu lihat akan saya beri, Abu Yazid. Nggak jawab. Oh, kamu itu minta sowan kepada saya, Abu Yazid? Ya Allah, yang saya pengen itu, tapi saya nggak berani mau ngomong. Maknanya rasanya orang itu sudah bisa dekat dengan Allah itu lebih nikmat daripada dunia, akhirat, surga, bidadari, nggak ada apa-apanya. Dan itu juga sudah bisa dirasakan cipratannya ketika di dunia. Ketika orang sudah merasakan sholat Allahu Akbar, nikmatnya luar, bisa dipanah pun nggak akan terasa. Maka kenikmatan itu kenikmatan yang tinggi, itu namanya himmah aliyah. Kalau kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan wanita, itu orang-orang kafir juga merasakan. Orang Islam itu harus ada perbedaannya, yaitu bagaimana kenikmatan taqarrub kepada Allah, kenikmatan nangis di malam hari, kenikmatan menangisi dosa-dosanya. Ya Allah, dosa saya ini ampuni ya Allah. Maka sahabat-sahabat itu kalau sudah malam itu suasana masjid itu seperti mendengar suara tawon itu, tung, nangis sana, nangis sini, nangis sana, nikmat. Sudah ibadah semalam suntuk itu loh. Sahabat itu kalau sudah subuh itu masih nyesel, astagfirullah, astagfirullah, ibadah saya banyak kurangnya. Semalaman nangis, sujud, ruku, sampai kepalanya itu ada stempel seperti kakinya kambing itu di kepalanya itu. Stempel kaki sudah banyak kita di kakinya sudah banyak, saking banyaknya ke sawah sudah banyak, di tangannya saking banyak kerja sudah banyak. Ada nggak stempel jidat saking banyak sujud kepada Allah? Sahabat itu sampai jidatnya itu seperti kapalan. Sudah seperti itu, ketika datang waktu sahur ganti istighfar, astagfirullah, astagfirullah.
Kalau sekarang orang malamnya sudah ghaflah, subuhnya nggak merasa bersalah, diteruskan lagi waktu tidur lagi. Ini luar biasa ini amalannya, masya Allah. Husnudzon pada Allah itu luar biasa, tingginya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu kalau memikirkan akhirat, dia akan memaksimalkan seluruh nafas-nafasnya, gerakan tangannya dimaksimalkan betul. Nggak akan ada yang nongkrong di kafe itu habiskan waktu itu. Dan orang itu yang betul-betul memaksimalkan itu, memaksimalkan hidupnya. Kalau amalan itu bolong, pasti akan dia qadha, karena dia khawatir rugi nih, malam tahajud bolong, qadha sekarang, qobliyahnya bolong, qadha. Itu gurunya Kiai Muhajir beli kasur baru. Ketika beli, malam ketiduran nggak tahajud, paginya diqadha, kasurnya dikeluarkan dari kamarnya, kemudian dibakar. Ini namanya orang yang memikirkan akhirat. Yang membuat saya lupa, saya nggak tahajud, itu kasur saya singkirkan. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Nabi Sulaiman tengah-tengah ngurus kudanya sampai terhambat sholat asar itu, maka kudanya 1000 yang baik itu penggal lehernya, disembelih semua, bagikan semua. Allah gantiin kuda yang lebih bagus, dikasih angin itu yang bisa kemanapun dia pergi. Jadi yang melupakan kita kepada Allah itu harus direnungi. Yang paling melupakan kita kepada Allah namanya apa? Handphone. Sebelum sholat pun handphonean, setelah salam pun handphonean, bangun dari tidur handphonean, tengah-tengah tidur mimpi handphonean, pas tahajud melek pertama dicari mana handphonenya. Masya Allah, orang yang robitoh hubungannya hati dengan gadget ini sangat luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kali, orang yang cerdas dia faham, waktu persiapan saya itu sedikit, nggak akan banyak. 60 tahun itu nggak banyak untuk selama-lamanya. Khalidina fiha abada, akhirat tuh nggak ada batasnya. Masa persiapan 60 tahun? Sedikit. Maka bagaimana setelah saya mati masih jalan terus pahala saya? Itu yang difikirkan oleh orang-orang yang cerdas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Sab'un, ada 7 perkara, yajri lil 'abdi ajruhun, yang mana pahala dia akan terus mengalir, wa huwa fi qabrih, padahal dia sudah kaku, sudah meninggal, sudah habis masa persiapan dia, tapi yajri ajruhunna, itu pahalanya mengalir ba'da mautih, padahal dia sudah mati. Ini amalan yang luar biasa bagi orang-orang yang iman dengan akhirat, bagi orang-orang yang memikirkan surga. Itu mendengar ini, dia akan betul-betul dia dengarkan apa amalan itu. Nabi mengatakan, man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw waratha mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Man 'allama 'ilman, yang pertama orang-orang yang mengajarkan ilmu sehingga dia sudah meninggal ilmunya masih diamalkan. Ilmu itu banyak, satu hadis itu ilmu, Fatihah itu ilmu, syahadat itu ilmu. Maka bagaimana kita sebarkan ilmu yang kita tahu? Ballighu anni walau ayah. Karena kalau diamalkan oleh orang setelah kita, yajri ajruhunna, terus dikubur tinggal tidur itu diamalkan. Masya Allah. Yang kedua ini paling gampang tapi berat. 2, 3, 4 itu gampang-gampang susah. Apa itu? Orang-orang yang membuat sungai supaya dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya, orang bikin sumur, orang menanam itu pohon-pohon di kebunnya supaya bisa dikonsumsi oleh orang setelahnya, orang bangun masjid, orang beli mushaf, beli Quran, kemudian dibagi-bagikan sehingga orang itu membaca setelahnya. Yang terakhir, orang yang meninggalkan satu anak
yang anaknya tadi yastaghfiru lahu ba'da mautih, yang mendoakan ampun terus untuk ayahnya sedangkan ayahnya sudah meninggal. Maka ilmu sedekah jariyah. Kemudian anak soleh ini adalah perkara yang paling harus kita pikirkan, 3 perkara ini. Kalau orang dengan akhirat itu nggak biasa aja, alhamdulillah Pak, yang penting saya sudah punya itu, bangun masjid 1 sudah cukup. Yang lain kan sudah kan 7, yang penting bangun masjid sudah cukup. Oh, alhamdulillah Pak, sudah beli Al-Quran 50, sudah diamalkan orang, nanti ada jariyahnya. Itu namanya orang yang kurang ambisi dalam akhiratnya. Qanaah, akhiratnya itu qanaah. Kalau orang sekarang itu yang orang-orang yang gila dunia, dia sudah punya bisnis peternakan, nggak puas. Pokoknya saya harus punya itu bisnis ikan, nggak puas. Punya bisnis toko, nggak puas. Pertanian, nggak puas. Bikin sebanyak-banyaknya jalurnya sehingga semakin kaya. Maka orang yang memikirkan akhiratnya, oh saya sudah punya ilmu, saya sebarkan ilmunya. Oh saya mau bikin masjid, saya mau menyebarkan itu mushaf sebanyak-banyaknya. Saya mau bikin itu 1 kapling, 3 kapling itu sawit ya, biar untuk santri semuanya. Oh saya mau bikin itu sumur biar dimakan untuk diminum untuk umum. Jadi otaknya bagaimana sebanyak-banyak membuat sedekah jariyah selama dia masih hidup. Jangan sampai yang kita pikirkan untuk kita, untuk jariyahnya itu dikit. Untuk bangun rumah, uang sebanyak-banyaknya. Beli mobil sebanyak-banyaknya. Bikin masjid 5.000. Ini orang yang kalau kita pikir-pikir renung ini kurang iman dengan akhirat ini. Perasaannya mau hidup 1000 tahun. Maka cari recehan. Mau Jumatan cari apa? Recehan. Kita mau Jumatan, mau ke masjid kan ada kotak amal. Mau berangkat cari recehan dulu buat ngisi kotak. Cari receh. Akhirat tuh kita berikan, membangun akhirat tuh pakai receh. Membangun rumah, simpan, taruh di bank 1 miliar 500 juta, ngutang sana, ngutang sini untuk dunianya. Untuk akhiratnya ya bagaimanalah Pak, 500.000 lah untuk anaknya, itu pun bolong-bolong. Ini namanya untuk akhirat dia letakkan di paling belakang, tengah-tengah nyari dunia, Israilnya datang. Lah. Dunianya belum terasa nikmat, akhiratnya jelas sulitnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan ilmu, sedekah jariyah sebanyak-banyaknya. 2/3 harta kita untuk sedekah jariyah, sedekah jariyah, sedekah jariyah, terus kita pikirkan ini. Yang terakhir yang gak kalah penting dan sangat penting, waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Kita ini pasti mati, yang neruskan sujud kita, neruskan zikir kita, baca Quran kita ya anak kita itu. Masya Allah. Maka di akhir satu hadis, innal abda la yurfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha fayuqal bistighfari waladika lak. Di akhirat nanti itu ada orang derajatnya itu dinaikkan sampai bingung dia itu, karena dia nggak merasa pantas. Naik lagi. Saking tingginya dia bingung, ya Allah, anna hadza, dari mana derajat ini ya Allah? Saya itu perasaan saya ibadah saya dikit, salat saya dikit, kok naik lagi sampai kumpulannya itu bersama para wali. Fayuqal, maka dijawab, bistighfari waladika lak. Itu sebab kamu punya anak soleh yang hari-hari doakan ampunan untuk kamu. Masya Allah. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang iman itu nanti bisa tarik menarik. Kalau yang tinggi itu bapaknya, kita itu wali besar seumpama. Anak kita tuh jauh sehingga tinggalnya itu di bawah surga yang paling bawah, yang 10 kali lipat dunia itu paling bawah itu. Yang kita, Masya Allah, surganya itu nggak tahu berapa juta triliun kali dunia itu. Maka di surga itu kayak kurang enak. Di surga tapi tetangganya bukan anaknya sendiri, nggak enak lah. Ya Allah, angkat itu anak saya ya Allah, derajatnya diangkat
untuk menyenangkan ayahnya, anaknya yang bawah derajatnya diangkat sampai kumpul dengan ayahnya, walaupun amalnya nggak sama dengan ayahnya. Begitu pula kebalikannya, kalau anaknya itu alim, hafid, ulama, ahli dakwah, ahli zikir, orang tuanya itu biasa, hanya tukang permen. Imam Ghazali itu bapaknya tukang permen, tapi nanti ayahnya dinaikkan untuk menggembirakan anaknya, biar anaknya itu nyaman di surga, senang di surga. Itu ayahnya dinaikkan sampai anaknya senyum, alhamdulillah ketemu dengan dua orang tua saya. Maknanya bagaimana? Anak ini bisa sangat menguntungkan kita di akhirat, dan juga bisa sangat merugikan kita di akhirat. Bisa mengganjal, mau masuk surga itu yang ganjel anaknya, nggak boleh ya, kamu masuk neraka dulu. Karena kamu dulu tidak mendidik saya, ngajari saya buruk, nggak ngajari saya Quran, nggak suruh saya belajar agama, sehingga saya mabuk-mabuan tuh gara-gara kamu ke neraka bareng-bareng. Jadi naudzubillahi min dzalik, anak itu banyak anak-anak yang narik ayahnya, bukan ditarik di surga, ayahnya itu dipegang kakinya, dibawa ke neraka oleh anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang itu akan sibuk dengan khawatir ketemu anaknya itu takut. Maka pendidikan anak itu tidak boleh main-main. Ini bisa mendinginkan kubur kita menjadi full AC VVIP, dingin, menjadi pertamanan surga. Anak kita juga bisa ngirim bara api ke kuburan kita. Maka anak itu tidak boleh, yang penting sudahlah. Bukan sudah, itu diri kita. Anak itu adalah hasil dari tubuh kita, itu kita bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pendidikan anak itu harus kita fikirkan betul, kita pilih yang paling bagus. Jangan anak yang nuwakal baru suruh ngaji agama, yang pintar-pintar suruh sekolah semua. Ini anak yang cerdas ini, masuk kuliah ini, nanti pintar itu, bisnisnya banyak. Anak yang di rumah sudah nuwakal, goblok, itu baru taruh pesantren. Loh. Ini yang suruh dinginkan kuburannya kok malah yang paling goblok, ini gimana ini? Kalau zaman dahulu anak-anak yang cerdas-cerdas itu malah dulu kirim ke pesantren semua. Ini ada investasi saya ya anak saya ini. Maka lama-lama zaman dahulu tuh kadang-kadang kalau daftarkan anak itu satu orang itu bayarnya 10. Karena perasaan dia, pemahaman dia, anak satu bisa mensyafaati 10 keluarganya. Maka saya ngirim anak satu itu seakan-akan mendaftarkan 10 keluarga yang wajib masuk neraka. Kalau anaknya 5 berapa? Itu kalau hafid, belum kalau alim. Kalau alim itu Allah Subhanahu wa taala dalam satu hadis, kif hatta tashfa'alin nas. Kalau anak itu alim betul, sejauh mana ilmunya itu, sejauh itu syafaatnya. Bisa nyafaati 100, bisa nyafaati 1000, bisa 5000, bisa 100.000. Maka satu orang yang alim betul, takwa betul, hafid betul, cerdas betul, takut pada Allah betul, dalam satu kampung itu menguntungkan semua kampung. Disyafaati bareng-bareng, sudahlah orang kampung ini wangel masuk surga semua lah, gara-gara satu orang itu. Maka Masya Allah, anak-anak kita ini belajar ke pesantren itu kita syukuri betul. Ini investasi akhirat. Dalam kota itu investasi sana, tanam saham sana, akhiratnya mana? Kita harus pikirkan betul, anak kita ini adalah orang yang akan menguntungkan saya di akhirat atau merugikan saya di akhirat. Dan menjadikan anak soleh itu nggak mudah. Orang tuanya harus nangis betul. Dulu kalau orang itu sudah anaknya berangkat ke pesantren, mulai saat itu ayahnya tuh amalannya tambah, Fatihahnya untuk anaknya tambah, tahajudnya tambah, nangisnya tambah, supaya anaknya itu betah menjadi orang alim betulan. Bukan anaknya di pesantren nggak betah, telepon, bapak nggak betah, nah udah pulang aja. Itu namanya bapak sama anaknya sama aja. Kalau anaknya nggak betah, doakan, nangis lagi, ya Allah, anak saya ini gimana betah ya Allah, jadikan dia orang manfaat untuk umat ya Allah. Tangisi lagi, didoakan betul.
Dan orang itu bisa doa kapan? Ketika dia ada keyakinan. Kenapa sekarang kita itu kalau ngirim anak itu biasa aja? Karena perasaan kita anak yang alim itu biasa aja. Makanya anak itu, Bapak saya hafid Quran. Oh hafid ya, Alhamdulillah. Gitu aja udah. Bapak saya hafal Bukhari Bapak. Oh hafal Bukhari nak. Oh iya. Bapak seneng ya. Udah gitu aja. Pak saya ini baru saya juara 1. Alhamdulillah kitab semua berhasil saya hafal. Oh betul ya. Saya kirim ya kamu uang tambahan 200.000. Masya Allah. Ini kurang. Dalam hati itu ya anak yang alim itu ya biasalah gitu. Dia tidak memahami ini adalah investasi penting di akhirat saya. Maka Umar bin Abdul Aziz khalifah yang mana saking adilnya itu sampai saat itu nggak ada harimau yang makan kijang. Jadi orang itu kalau saking rohaniyahnya itu istimewa, orang samping-sampingnya itu kena rohaniyahnya. Kalau kita itu bingung orang samping saya kok nakal semua, ya kena ketularan kita juga itu. Umar bin Abdul Aziz itu tengah-tengah mau wafat, miskin, khalifah tapi miskinnya luar biasa. Sampai anaknya itu bajunya compang-camping itu khalifah. Gubernur. Khalifah Rasulullah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu salah satu gubernur. Maka tengah-tengah seperti itu ada orang datang bawa uang. Tuan, ini sekasih tuan, ini mau wafat nih, mau sekarat. Untuk apa? Saya sudah mau meninggal dunia. Untuk anak tuan, itu anak tuan lo banyak yang menjadi gembel. Anak khalifah kok bajunya compang-camping itu loh. Biar kasih dia, biar untuk kehidupan dia setelah engkau meninggal nanti tuan. Apa jawaban beliau? Kalau anak saya itu nanti setelah saya meninggal dia orang soleh, wa huwa yatawallas sholihin, Allah jamin akan ngurus orang soleh, akan ngurus orang soleh, kehidupannya, hartanya, kekuasaannya semua yang ngurus Allah. Allah sudah ngurus, kenapa saya ikut-ikut ngurus? Tapi kalau anak saya setelah saya jadi preman, untuk apa saya membiayai preman? Biarkan. Kalau dia soleh, soleh sendiri. Kalau dia nggak soleh, ya nggak usah soleh. Ya sudah. Ngapain membiayai orang yang nggak soleh? Berarti beliau itu yakin betul orang soleh itu menguntungkan dunianya, menguntungkan akhiratnya. Ini yang perlu kita tanamkan. Maka kalau anaknya itu hafid Quran, itu disyukuri betul, sembelihkan sapi itu. Sembelihkan sapi, jangan untuk istrinya terus uangnya, untuk anaknya itu sembelihkan sapi itu, kasih hadiah, alhamdulillah, dipuji-puji sehingga anaknya makin semangat. Itu namanya orang syukur. Jadi doa, dan doanya itu dibarengi dengan yakin betul itu. Bagaimana? Siap atau tidak? Doa dengan yakin, dan yang kedua dan yang terakhir, dalam hati kita itu harus ada cinta dengan orang soleh. Itu syarat. Kata para ulama, orang itu tidak akan punya anak yang soleh kalau dia tidak cinta para ulama, cinta orang soleh, walaupun dia itu ulama. Seumpama saya ini ulama. Nah, semua saya ulama ya. Kalau saya benci dengan ulama lain, dengan orang soleh, naudzubillah min dzalik, jangan saya lah. Ada orang semuanya dia ini benci dengan ulama, walaupun dia itu ulama besar, santrinya ribuan, Allah akan hukum anaknya jadi nakal semua. Karena tidak ada mahabbah, walaupun dia pimpinan ulama. Tapi kalau hatinya itu membenci para ulama, membenci orang soleh, membenci orang-orang yang cinta dengan Allah, membenci orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah akan hukum anak dia jadi preman semuanya. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau orang itu hatinya penuh dengan mahabbah, cinta dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta dengan orang soleh, walaupun dia itu hanya orang yang gak ada ilmunya sama sekali, penjual permen atau ojek online, Allah jadikan anaknya itu jadi pimpinan para wali. Imam Ghazali itu kurang apa? Masya Allah. Imam Ghazali biar tahu sedikit, itu adalah pimpinannya para ulama, pimpinannya para wali, mujaddid abad 5 bila khilaf, pemperbaru abad 5 dengan tanpa ada perselisihan di antara para ulama.
Itu kitabnya Ihya Ulumuddin, yang katanya Imam Nawawi seumpama kitab di dunia ini terbakar semua kecuali Quran dan hadis. Itu kitab Ihya Ulumuddin bisa mengembalikan ilmu-ilmu yang hilang tadi. Wah, alimnya luar biasa Imam Ghazali itu. Beliau punya perpustakaan itu hampir panjangnya itu nggak tahu berapa kilo. Sampai orang datang, "Tuan, ini perpustakaan jalannya aja capek, nggak tahu 5 kilo atau 6 kilo, pernah mau baca nggak?" Beliau mengatakan, ini sudah sejak saya masih muda sudah di luar kepala semuanya. Masya Allah, Imam Ghazali itu kitabnya kitab Ihya yang dikatakan orang kurofat itu loh. Jadi kitab Ihya itu pernah ada seorang alim, orang alim, pimpinannya para ulama, dia bilang, ini kitab Ihya hadisnya banyak dhaifnya ini. Apa ini? Besok saya putuskan ini kitab sesat. Bagaimana nanti semua orang kumpul di alun-alun setelah Jumatan bakar kitab Ihya ini. Salah satu mufti besar. Sekarang lihat hadisnya nggak sahih, apa ini cita-cita khurafat ini. Masa saya Yazid ke langit, kapan ini ke langitnya ini? Oh nggak izin saya. Maka betul ketika malam hari dia itu ngimpi jumpa dengan Nabi. Sampingnya Sayyidina Abu Bakar, kirinya Sayyidina Umar, depannya Imam Ghazali. Ghazali bilang, "Ya Allah, ya Rasulullah SAW, ada apa?" Orang ini loh bilang kitab saya sesat. Iya, kau bilang sesat, mana kitabnya? Kalau ini nanti betul-betul sesat, Ghazali saya hukum. Kalau nanti nggak sesat, kamu yang saya hukum. Dibuka oleh Nabi. Mulai bab pertama sampai selesai 4 jilid. Setelah selesai Nabi mengatakan, demi Allah ini baik ini. Abu Bakar coba dicek, buka, baik ya Rasulullah. Umar cek, baik ya Rasulullah. Sini kamu. Dicambuk oleh Rasulullah. Dicambuk sampai teriak-teriak. Maka Sayyidina Abu Bakar datang, ya Rasulullah SAW, jangan kau cambuk, kasihan dia ya Rasulullah. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Maka setelah dia bangun tuh badannya penuh cambukan, merah semuanya itu. Maka dia nangis Fatihah terus. Ketika sudah berapa tahun atau berapa bulan ngimpi jumpa Nabi, dipegang punggungnya langsung sembuh. Tapi sampai dia wafat tuh bekasnya masih ada. Itu Imam Ghazali. Itu anak siapa? Anak pimpinannya para ulama? Bukan. Anaknya penjual manisan. Tapi dia ini cinta dengan pelajar agama. Ketika ada orang-orang ngaji dipanggil itu, dikasih manisannya, dia doa, ya Allah saya cinta dengan mereka, jadikanlah anak saya orang alim seperti mereka itu ya Allah. Punya anak Ahmad dan Muhammad, wali semua dua-duanya. Muhammad Imam Ghazali wali, Ahmadnya juga wali juga. Sampai yang Ahmadnya itu, dan Muhammadnya aja, Ahmadnya itu juga hebat. Itu Ahmadnya itu ngelihat Imam Ghazali sholat. Setelah salam, ulangi sholatnya. Oh, ulangi. Kamu sholat tadi tengah-tengah ingat makhluk, kelihatan dari sini. Wali besar. Ahmad, maka menjadi syarat itu kita harus tanamkan dalam hati anak kita cinta orang soleh. Orang tuanya harus cinta orang soleh. Baca buku-bukunya orang soleh. Jangan terbiasa untuk membenci orang soleh, itu baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, minimalnya kalau kita itu benci dengan orang soleh, hukumannya Allah tidak akan memberi nur-nur yang ada pada orang soleh tadi diberikan kepada kita, langsung terhijab. Maka kalau ada orang, ini orang soleh ini jelek, orang soleh ini jelek, orang yang ngomong begitu adalah temannya syaitan laknatullah alaih. Gak usah didengarkan, tinggal pergi. Mahabbatus sholihin ini adalah perkara yang penting. Maka jangan kita terbawa dengan orang-orang yang selalu menanamkan dalam hati itu benci orang soleh, benci ulama, benci para habaib. Ini orang-orang yang menanamkan ini orang yang tidak baik agamanya, siapapun orangnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir lagi nih, gimana nih terakhir terus ini? Supaya anak kita menjadi orang soleh, kita memikirkan anaknya orang lain, yaitu dengan kita ini berdakwah. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi.
Maka di Pakistan sana ada satu orang dakwah, itu anaknya itu nuwakal. Maka orang-orang bilang, kamu tuh mikirkan anak orang lain, anakmu lu nuwakal. Maka dia mengatakan, nggak mungkin kalau saya memikirkan anak orang lain, Allah nggak memikirkan anak saya, nggak mungkin. Jadi kalau kita ini memikirkan orang lain, insya Allah Allah memikirkan anak kita. Maka jangan kita ini menjadi orang cuek. Akhir zaman itu orang cuek, akhir zaman itu orangnya cuek. Saya, keluarga saya, yang lain masa bodoh. Loh, kok masa bodoh? Mereka itu nggak bodoh, kok masa bodoh? Mereka itu menjadikan kita dapat pahala. Kenapa masa bodoh dengan mereka? Masya Allah. Terakhir nih. Ada ulama namanya Rabi'ah ibnu Farruh. Itu bapaknya namanya Farruh, orang kaya raya, ahli jihad, ahli berjuang. Ketika dia mau jihad, itu ngasih istrinya itu berapa? 30.000 dinar. Kalau diuangkan sekarang ya kurang lebih 7 miliar. Jadi orang zaman dahulu tuh kalau meninggalkan istri bukan ditinggalkan tanpa ada bekalnya, itu bukan. Saya ikut Nabi Ibrahim, Tuhan. Nabi Ibrahim tuh ditinggal itu Siti Hajar di tengah padang pasir, nggak apa-apa, Allah tolong dia. Makanya istri saya tinggal aja biar nanti jadi makan sendiri. Allah akan beri dia makanan. Loh. Nanti diberi tetangganya, dinafkahi tetangganya, diurus tetangganya bagaimana? Menimbulkan fitnah, itu namanya fitnah. Umat Islam akhirnya benci dengan orang-orang tabligh gara-gara apa? Dia pergi tidak memberi nafkah keluarganya. Akhirnya mereka bukan tambah dapat hidayah, tambah menentang hidayah gara-gara penyebabnya kita. Kalau orang zaman dahulu tuh enggak, pergi itu ya diberi betul. Itu istrinya diberi apa? 7 miliar. Kaya raya emang. Maka ditanam di dalam rumahnya. Maka dia mengatakan pada istrinya, itu di rumah itu ada uang dikit, saya tanam. Kalau belum mendesak jangan diambil ya. Kalau sudah mendesak kamu ambil. Istrinya sedang hamil. Berangkat Farruh jihad. 1 tahun belum datang, 2 tahun belum datang, 10 tahun belum datang. Sampai dia ini jihadnya 27 tahun kurang lebih. Ada Karkun 27 tahun. Karkun setahun aja sudah enggak tertib. 27 tahun. 4 bulan itu sudah Masya Allah. 2 bulan terakhir itu sudah terbayang-bayang istrinya semua itu. 40 hari sudah enggak betah. Akhirnya video call terus. Ini 27 tahun kira-kira bagaimana? Dan jagoan itu, ayahnya itu jagoan. Pulang bawa tombak, naik kuda, mampir ke masjid dulu. Itu sunnahnya begitu. Kalau dari safar jangan langsung pulang. Safar itu ke masjid dulu, sholat sunnah safar. Waktu ke masjid, tengah-tengah ada pengajian besar. Sampai nggak cukup Masjid Nabawi itu di belakang masjid-masjid di Madinah, sampai nggak cukup, penuh betul. Saat itu ada seorang anak muda yang bayan, yang sangat menarik bayannya itu, sehingga tidak ada satupun orang yang bisa tidur. Orang itu menganga semua, melihat matanya kesleo semua itu. Saking nikmatnya, keterangannya luar biasa. Anak mudanya juga tampannya luar biasa. Orang-orang terharu semua, mereka nangis semuanya. Ribuan orang cium tangannya sampai cium kakinya, nggak tahu betul apa enggak itu. Saking desak-desakan, siapa anak muda itu? Hebat betul. Waktu saya berangkat belum ada orang itu. Karkun baru itu. Saya yang banyak korban, anak kecil-kecil ngapain ikut ngomong di situ dia. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dia mundur, pulang ke rumah. Sampai di rumah buka pintu. Anak muda itu ternyata dalam rumah dia. Oh, kamu berani-berani masuk rumah saya, istri saya itu belum saya tolak. Kamu beraninya berantem. Anak mudanya jagoan, bapaknya tadi Farruh itu jagoan. Gulat banting-bantingan di situ. Blok. Sampai ngambil tombak, ngambil pedang. Orang Arab kan cemburunya tinggi. Kalau orang ajam tuh kadang nggak punya cemburu. Istrinya chattingan sama laki-laki lain ya biasa, kerjaan itu, masalah kerjaan. Istrinya pergi sama laki-laki, nggak apa-apa, gimana lagi untuk nyari nafkah loh. Cemburunya orang sekarang itu lemah. Istrinya sama suaminya makan bareng, istrinya telepon sama laki-laki lain. Nah, orang zaman sekarang kan begitu.
Tengah-tengah berantem sama-sama jagoan, satu sudah tua tapi pendekar betul, jihad 27 tahun. Enggak mati-mati pendekar. Yang satu masih muda pendekar. Tengah-tengah begitu istrinya datang. Kenapa berantem ini? Ada orang masuk rumah ini, kata anaknya tadi. Laki-laki enggak tahu ini orang masuk. Ternyata itu anaknya sama ayahnya. Ini anak kamu tuan, anak saya, masya Allah. Ternyata orang ganteng tuh anak saya, nggak apa-apa gitu. Langsung dirangkul, nangis. Setelah dirangkul nangis, tanya itu suaminya, uang saya mana? 7M itu mana? Maka istrinya mengatakan, kamu tuh lebih suka uang 7 miliar apa anak yang soleh? Anak yang soleh yang alim, pilih mana? Ya anak soleh lah. Uang kamu sudah saya habiskan semua untuk mondokkan dia itu. Ya, tidak akan sia-sia semua uang saya itu menjadikan orang seperti ini. Maka maknanya bagaimana? Ayahnya itu berjuang, anaknya itu juga dibiayai. Jangan semua dibiayai, anak yang mondok itu terlambat kirimannya terus itu. Lah ini namanya kurang cinta ini dengan anak solehnya itu kurang cinta. Ya dibiayai betul. Ti anaknya jangan nakal juga tapi anaknya dibiayai betul, ayahnya itu berjuang sambil doa. Nabi Ibrahim itu doa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah minta anak soleh, doanya di mana? Kata para mufassir, doanya itu tengah-tengah dakwah sama Namrud. Jadi kalau pengen punya anak soleh, doanya jangan di rumah aja, jangan sambil ketemu istrinya, ya Rabbi habli minas sholihin, beli ciuman Rabbi habli, itu kurang tuh. Kalau pengen anaknya soleh, naik gunung, turun gunung, tengah-tengah fisabilillah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah anak saya di pondok Al-Fatah itu ya Allah selesaikan, jadikan hafal Bukhari, hafal Muslim, hafal Kutubus Sittah, jadi orang yang bermanfaat, yang tidak sombong, yang birrul walidain kepada orang tuanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nangis ketika fisabilillah, kirim uang yang banyak, belikan kitab semua. Lah ini namanya nanti menjadi orang istimewa anaknya insya Allah. Maka sekarang mau doa? Mau, silahkan berjuang. Yang siap 4 bulan 40 hari, berapa hari saja silahkan berdiri. Nah ini harus ada taskilnya ini. Ini bukan pengajian umum ini, bukan. Kalau pengajian umum itu cukup mendengarkan bayan habis itu tinggal tidur, tidak. Ini adalah setelah bayan berjuang. Itu namanya perkara yang diamalkan, bukan didengarkan. Apalagi dengarkan sambil tidur lagi, luar biasa itu. Ayo mari berdiri. Nah, langsung ini anaknya didaftarkan, orang tuanya khurut 4 bulan 40 hari, berapa hari saja sambil doakan anaknya, kesetrum itu anaknya dengan orang tuanya. Langsung 1 tahun sudah kubro Quran tanpa salah. Bagaimana? Ayo silakan berdiri. Lebih cinta anak soleh apa istri solehah? Atau istri solehah? Berarti banyak itu. Ayo. Silakan berdiri. Silakan berdiri, silakan berdiri. 4 bulan 40 hari, berapa hari saja. Kalau 4 bulan kelamaan 40 hari. Kalau 40 hari masih gak betah, sudah 3 hari aja. 3 hari untuk akhirat, 65 tahun untuk dunia gak apa-apa lah. Ayo silakan. Untuk akhirat cukup 3 hari, karena 3 hari itu sudah cukup Pak. Saya tuh akhirat tuh yang qanaah aja Pak. Ini masih banyak urusan di rumah ini. Urusan, ayo silakan. Berdiri, berdiri. Mas Suroh, negeri jauh, negeri dekat. Yang jamaah mau kirim jamaah ke Rusia juga ini. Ayo. Anda mau kirim jemaah ke Rusia? Silakan yang mau berangkat. Rusia, Ukraina sekalian. Masya Allah. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.